Halo, perkenalkan nama saya Edi Sarwono. Saya adalah dosen komputer grafis di Trisakti School of Multimedia dan salah satu instruktur di Skill Academy by Ruang Guru. Saya sudah menulis 2 buku tutorial Photoshop dan 1 buku tutorial Illustrator yang telah diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Dan yang terakhir, saya juga sudah memperoleh sertifikasi dari Adobe untuk 3 software, yaitu Illustrator, InDesign, dan Photoshop. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi untuk kelas Digital Mixed Media Art menggunakan software Photoshop. Oke, sekarang saya akan jelaskan apa itu Digital Mixed Media Art. Digital Mixed Media Art adalah sebuah karya digital yang dihasilkan dengan menggabungkan aset tradisional atau analog dengan aset digital. Kita akan menggunakan software image editing, yaitu Photoshop. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu aset tradisional atau analog dan aset digital. Aset tradisional atau analog kita bagi menjadi 2, yaitu hand drawing atau mark making dan found material. Oke, hand drawing atau mark making adalah aset atau objek yang dibuat dengan menggunakan tangan. Misalnya, membuat sketsa dengan pensil, lalu membuat ilustrasi, lalu coret-coretan asal yang dibuat secara spontan atau doodle atau doodling, lalu gambar abstrak atau tekstur menggunakan cat air ya, atau cat minyak, lalu cipratan kuas misalkan yang dibuat secara spontan juga seperti itu menggunakan kuas ya dengan cat air atau cat minyak dicipratkan ke media kertas atau media kanvas ya. Lalu goresan kuas yang ditorehkan juga bisa di atas media kertas atau media kanvas atau bahkan kaligrafi atau hand lettering. Nah, sedangkan found material adalah barang-barang yang bisa kita temukan di sekitar kita. Ya, jadi barang-barang tersebut mungkin bagi sebagian orang sudah menjadi barang yang tidak digunakan lagi, barang bekas yang siap dibuang. Tapi untuk kita, jika kita kreatif, kita bisa jadikan barang-barang tersebut menjadi aset atau media pendukung. Ya, barang-barang tersebut misalkan koran bekas, lalu botol bekas yang sudah tidak digunakan lagi, lalu bohlam yang sudah mati atau baterai yang sudah mati juga, lalu koin dan lain-lain. Ya, atau bahkan jika kamu jalan-jalan ke bengkel, ya, di sudut bengkel biasanya ada barang-barang yang sudah tidak terpakai, sudah siap dibuang. Mungkin kita bisa minta ke pihak bengkel untuk kita kumpulkan, lalu kita bisa manfaatkan nanti sesuai dengan tema yang kita buat untuk karya kita. Nah, untuk sesi pemotretan tidak juga harus menggunakan studio atau kamera yang mahal ya, atau kamera yang high end atau kamera yang terkini misalkan DSLR seperti itu. Kamu bisa lakukan sesi pemotretan di rumah ya, menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Bahkan kamu juga bisa menggunakan kamera handphone. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu aset digital ya. Aset digital adalah objek foto, ilustrasi, objek vektor atau yang lainnya yang kita peroleh melalui stock site atau situs web penyedia gambar, baik yang berbayar maupun gratis atau copyright free. Nah, aset digital juga bisa kita buat menggunakan aplikasi berbasis vektor ya, seperti Illustrator, atau aplikasi 3D seperti 3ds Max, Maya, Cinema 4D, dan lain-lain. Nah, hasil pemotretan dan hasil scan juga bisa disebut sebagai aset digital. Saran saya, jika menggunakan aset yang free, ya seperti dari website Unsplash, Pixabay, Pexels, dan lain-lain, perhatikan license-nya atau term of use-nya, yaitu informasi mengenai bagaimana cara menggunakan aset tersebut. Misalkan, aset bisa digunakan namun tidak diizinkan untuk mendistribusikannya atau menyebarluaskannya lagi, memperbanyak seperti itu ya. Atau aset bisa digunakan secara bebas
namun harus mencantumkan link dari si pembuat atau si kreator pada proyek Anda. Jika kita tidak hati-hati atau tidak memperhatikan term of use-nya atau license-nya, bisa jadi kita mengalami masalah dengan hukum, yaitu pelanggaran hak cipta atau copyright. Nah, setelah selesai mengumpulkan aset yang kita perlukan sesuai tema, atau misalkan kita sudah juga melakukan sesi pemotretan sesuai materi yang kita butuhkan, langkah selanjutnya atau proses selanjutnya adalah memindahkannya ke media digital atau disebut juga dengan proses digitalisasi. Proses ini kita akan menggunakan software berbasis bitmap atau software image editing, yaitu Photoshop. Pada tahap berikutnya, ikuti saja proses editing yang akan saya lakukan. Happy learning!